Ada 4 virus kemelaratan. Kalau sekarang kita melawan virus corona, COVID-19, coba kita renung, ada sesuatu yang lebih berbahaya sebenarnya. Kalau virus corona itu memang langsung mematikan, tak lama dia. Tapi 4 virus yang akan saya sampaikan ini, 4 virus kemelaratan ini mungkin tidak langsung mati. Tapi perlahan-lahan. Kalau badannya, tubuhnya, ruhnya tak mati, dia tak mati, tapi pikirannya mati, semangatnya mati, masa depannya mati. Ini yang saya sebut dengan virus kemelaratan. Kenapa saya sebut virus? Karena dia bisa menular, menjangkiti orang lain. Makanya dia berbahaya. Kawan-kawanku di penjuru dunia, dalam buku sekolah anak kita, saya tulis ada 4 virus kemelaratan. Dan siapapun yang dapat ini, yang mengalami ini, melakukan ini, maka dia sebenarnya melarat hidupnya. Apalagi kalau keempat-empatnya dia lakukan. Satu saja sebenarnya dia sudah melarat ini. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia melarat. Kalau tidak di akhirat, di dunia melarat. Kalau sampai 4-empatnya ini ada pada diri kita, melaratlah hidup kita dunia dan akhirat. Inilah yang harus kita renungkan, ingatkan bersama keempat ini. Apa yang pertama? Kemiskinan. Kemiskinan. Miskin. Kawan-kawanku di penjuru dunia, tidak ada seorang pun di antara manusia yang ingin dilahirkan miskin. Saya termasuk yang dilahirkan miskin, dan banyak kita yang dilahirkan miskin di kampung yang jauh di penjuru negeri sana, di pelosok negeri sana, di Patihe, di Labusel sana. Dan kita tidak ada yang mau dilahirkan miskin. Dan ini bukan takdir. Dilahirkan miskin itu bukan takdir kita sebagai menjadi orang miskin, tidak. Memang begitulah Allah takdirkan kepada orang tua kita miskin, dan kita juga lahir miskin. Tapi bukan berarti selamanya kita akan miskin. Karena itu dalam agama, bukan kemiskinan yang menjadikan seseorang terhina, dan bukan kekayaan yang menjadikan seseorang jadi mulia. Ini dalam surah Al-Fajr ini dijelaskan begitu. Fa'ammal insanu idza mabatalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu rabbi akraman. Ada orang diberikan harta kekayaan, lantas dia berkata, Tuhanku sedang memuliakan aku. Tapi manakala dia ditimpakan, diuji dengan kemiskinan, dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, persoalannya di mana? Kemiskinan di sini menjadi virus tatkala dia tidak mau merubah dirinya. Dia menikmati atau menerima kemiskinan itu sebagai takdir dari Allah. Padahal Allah tidak pernah menakdirkan orang miskin. Memang kita lahir itu miskin. Tidak ada orang yang lahir itu sudah pakai baju, sudah bawa cincin, sudah bawa anting, atau bawa bekal untuk hidupnya. Tidak ada. Semuanya kita lahir telanjang bulat. Itulah miskin. Tak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Memang ada sebagian orang yang dilahirkan sudah kaya. Itu karena orang tuanya saja yang kaya. Sudah dikasih persekot dulu dia. Kita yang miskin dilahirkan dulu di kampung sana itu memang begitu adanya. Nah, kemiskinan ini bisa menjadi virus tatkala menerima apa adanya tentang dirinya dan tidak mau berubah dari kemiskinan itu. Kalaulah dulu di tahun 90-an tak berangkat kita dari kampung Patihe sana ingin merubah nasib, tidak akan pernah berubah kehidupan. Kalaulah tak merantau menuntut ilmu kita ke Pulau Jawa, tak berubah hidup. Nah, inilah arti dari kemiskinan ini. Jadi kalaupun kita lahir menjadi orang miskin itu bukan karena kesalahan kita itu. Dan tak perlu kita salahkan orang tua kita, kenapalah ayah miskin, kenapalah mak miskin, akhirnya aku miskin. Tidak. Semua kita lahir manusia adalah miskin. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, Ya ayuhan nas, ini dalam surah Fatir, ayat 15, Ya ayuhan nas antumul fuqarau ilallah. Kalian itu fakir, bergantung kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya. Saya teringat dalam buku yang saya tulis ini, ungkapan seorang orang paling kaya di dunia. Bill Gates, yang punya Microsoft. Dalam sebuah ungkapannya disebutkan apa? Jika kau lahir miskin itu bukan salahmu. Tapi jika kau mati tetap miskin itu salahmu. Ini keren kali ini. Kita boleh lahir miskin, tapi mati tak boleh miskin. Kalau tetap miskin,
Kita lahir miskin, dilahirkan miskin, juga kita mati dalam kemiskinan. Berarti kita tidak mau berjuang meraih pencapaian dunia. Padahal firman Allah dalam Al-Quran diingatkan kepada kita. وَبَتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ini pula sedapnya firman Allah yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu. Cari kehidupan akhiratmu, tapi jangan kau lupa kehidupan duniamu. Jadi kalau dulu tahun 87-90 saya masih sekolah di Padang Sidimpuan. Itu ketika itu ada lagu Meggy Z, Gubuk Bambu. Di dalam gubuk bambu, suka dukaku. Nah, ini sedap tuh. Itu sampai sekarang tetap teringat. Dan lagu itu menjadi motivasi, penyemangat. Suatu saat nanti nasib berubah, gubuk bambu menjadi istana. Ini relatif memang pencapaian, tapi kita harus berubah dari kemiskinan itu. Jangan terima kemiskinan sebagai takdir Allah. Allah tak menakdirkan kita miskin. Dilahirkannya kita miskin, tapi tak ditakdirkannya kita tetap miskin. Itu yang pertama.